Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah kabar saya sehat, Bu. Ya, maaf ya, Pak, mengganggu waktunya sebentar. Oke, nggak apa-apa, Bu. Ya. Oh ya, Pak, dengan Bapak siapa ya, Pak? Saya bicara? Saya Bapak Dian Aryandi, Bu. Bapak Dian ya. Bapak Dian, profesinya apa, Pak? Profesi saya seorang ASN, yang kebetulan saya berdinas di bidang kesehatan, Bu. Oh, di kesehatan ya, Pak ya. Iya, Bu. Ya, minta waktunya sebentar ya, Pak. Saya ingin Oke. mewawancarai Bapak sebentar. Bisa, Pak? Bisa bisa, Bu. Ya, kita mulai aja ya, Pak. Oke, Bu. Ya. Menurut Bapak, apa sih makna bela negara itu? Nah, baik. Jadi menurut saya, makna bela negara yaitu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Nah, itu makna bela negara menurut saya, Bu. Ya, bagus Pak, penjelasannya sangat tepat. Lanjut Pak, yang Ya. kedua Pak, kegiatan bela negara apa yang sudah Bapak lakukan sebagai ASN Pak? Nah, baik, Bu. Jadi kegiatan bela negara yang perlu dilakukan sebagai seorang ASN, yaitu disiplin dalam bekerja, kemudian menjadi seorang ASN yang profesional dan bertanggung jawab dalam pekerjaan, dan kemudian juga menolak dan tidak melakukan tindak pidana korupsi. Nah, itu, Bu. Ya, baik Pak. Pandangan Bapak sih dalam menghadapi situasi saat ini, mengatasi korupsi itu gimana Pak? Oke, oke. Jadi, menurut saya mengatasi kasus korupsi saat ini itu boleh dengan cara lebih dipertegas dan diperberat lagi hukumannya bagi pelanggar tindak pidana korupsi. Bisa juga dengan cara yang lain yaitu diberikan edukasi dan pengetahuan lagi tentang korupsi. Itu, Bu. Ya, jadi diperberat lagi ya Pak, kalau bisa hukuman mati ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, nama saya Andika Kurniawan. Saya peserta Laskar CPNS tahun 2001. Saya ditempatkan di Dinas Pertanian. Di sini saya ingin mewawancarai mbaknya untuk tentang bela negara. Sebelum kita memulai wawancara, bisa Mbak memperkenalkan diri? Bisa. Perkenalkan, nama saya Hanifah Mustika Rezeki, umur saya 25 tahun. Saya di sini berprofesi sebagai pedagang manisan di sekitar lingkungan rumah saya. Yang mau saya tanyakan kepada Mbaknya, apa sih makna dari bela negara menurut Mbak sendiri? Bela negara sendiri menurut saya adalah sikap rela berkorban bagi bangsa dan negara kita sendiri. Seberapa pentingkah wawasan bela negara dalam profesi Mbaknya? Sangat penting wawasan bela negara dan profesi itu, karena dengan kesadaran bela negara maka akan timbul kecintaan kita kepada profesi saya sendiri. Kegiatan bela negara apa aja yang sudah Mbak lakukan? Kegiatan bela negara yang telah saya lakukan yaitu dengan menjual dagangan saya seperti harga pasaran dan membayar pajak tepat pada waktunya. Bagaimana menurut pandangan Mbak cara mengatasi kasus-kasus korupsi? Menurut saya mengatasi kasus korupsi itu harus dengan memberikan hukuman yang sangat berat, karena para koruptor itu sangat meresahkan masyarakat.
Satu lagi ya Mbak ya, pertanyaannya, mengapa wawasan kebangsaan dan membela negara sangat penting dalam pemberantasan korupsi? Dengan adanya sikap bela negara, maka tidak akan adanya sikap untuk melakukan korupsi. Karena orang itu pasti akan malu untuk mengambil uang rakyat itu sendiri. Terima kasih Mbak Hanifa atas Ya, waktunya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Nuni Nilam ya. Bisa tolong dijelaskan Dek, sekarang kegiatannya apa? Kalau sekarang saya sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Bengkulu, Mbak. Oh, gitu. Jadi menurut Adek, bagaimana makna dari bela negara bagi Adek seorang mahasiswi ya sekarang? Hakikat bela negara itu adalah bentuk atau tindakan kita sebagai warga negara, sebagai bentuk cinta terhadap tanah air berdasarkan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Oh, begitu. Jadi menurut Adek itu seberapa penting wawasan kebangsaan dan bela negara bagi seorang mahasiswi? Oh, kalau menurut saya itu sangat penting, Pak. Karena sebagai generasi penerus bangsa, kami mahasiswa dituntut untuk terus mempunyai wawasan kebangsaan yang kuat sehingga rasa bela negara dan kecintaan terhadap tanah air itu tertanam pada diri. Seperti itu. Oh. Selanjutnya, kegiatan bela negara apa saja yang sudah pernah Adek lakukan? Karena bentuk bela negara itu sangat luas ya Mbak konsepnya, bukan berarti penerapan konsep bela negara itu bahwa saya harus melakukan wajib militer, bukan seperti itu saja, karena dia dalam artian luas. Salah satunya dengan cara saya mungkin rajin belajar, mengukir prestasi, membawa nama Indonesia ke kancah internasional dengan harum, atau dengan salah satu hal yang paling sederhana yang saya lakukan adalah dengan tidak menyebarkan berita hoax atau ujaran kebencian terhadap sesuatu, atau tidak memakai produk luar dengan mencintai produk-produk lokal, produk-produk asli Indonesia, memakai produk asli Indonesia, terus dengan hidup bertoleransi, seperti itu. Oh, seperti itu. Wah, luas sekali jawabannya ya, Dek ya. Menurut pandangan Adek, mengatasi kasus-kasus yang sekarang itu kan sedang marak itu, kasus korupsi bansos, korupsi BLT, dan banyak lagi kasus-kasus isu kontemporer yang lainnya. Menurut Adek sendiri, itu bagaimana pandangan Adek? Sebagai mahasiswa, memang seharusnya kami tidak boleh acuh terhadap perkembangan serta kasus yang terjadi dalam kepemerintahan ya Mbak. Karena kami sebagai mahasiswa adalah garda terdepan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang tidak tersampai melalui DPR. Jadi pandangan saya tentang mengatasi korupsi itu dengan menutup, salah satunya adalah dengan menutup akses serapat-rapatnya, sehingga celah untuk melakukan tindakan korupsi itu tidak ada bagi pelaku-pelaku korupsi, serta memperketat atau mempertegas hukum-hukum yang berlaku sehingga memberi efek jera. Karena yang saya lihat sekarang hukumnya sudah ketat, tapi penerapannya belum, sehingga masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku korupsi. Dan yang paling penting adalah menanamkan nilai-nilai bela negara sejak dini terhadap warga Indonesia, seperti itu. Mungkin bisa diterapkan mulai dari usia sekolah. Jadi
sejak dini ditanamkan. Oke teman-teman, tadi kita telah melakukan wawancara, jadi kita mengambil kesimpulannya. Mungkin kesimpulan bisa disampaikan duluan oleh Ibu Erik Kurniawati. Ibu Erik, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kesimpulan tentang korupsi tadi yang setelah diwawancarai Bapak Dian tadi, Mbak, kesimpulannya diperberat hukuman untuk tersangka korupsi serta diberikan edukasi atau pengetahuan tentang korupsi itu sendiri. Oke, baik. Ada tambahan lagi? Sudah cukup, Pak. Oke, kemudian selanjutnya disampaikan oleh Bapak Andika Kurniawan. Silakan, Pak. Baiklah, terima kasih Bu Ana. Sebagai wawancara saya tadi siang dengan Ibu Hanifah Mustika Rezeki, yang dia berprofesi sebagai pedagang di lingkungannya, dia memiliki, menurut saya dia memiliki rasa bela negara yang kuat ya, di mana dia mendengar di mana saya menanyakan tentang korupsi, bagaimana cara agar tindakan korupsi di Indonesia ini bisa dihilangkan. Dia menganjurkan untuk para koruptor ini diberikan hukuman yang sangat berat, sehingga mereka merasa jerah, tidak akan melakukannya lagi. Mungkin kesimpulan itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan yang saya lakukan wawancara pagi tadi oleh seorang mahasiswi Universitas di Bengkulu. Menurut mahasiswi yang saya wawancarai, mereka dalam aksi mereka dalam membela negara atau aksi bela negara, menurut versi mahasiswa yaitu rajin belajar, mengukir prestasi yang setinggi-tingginya, dan tidak menyebarkan berita hoax, serta hidup bertoleransi. Untuk kasus isu kontemporer yang seperti kasus korupsi, hampir sama dengan yang Bapak dan Ibu Erik sampaikan. Menurut mahasiswa yang saya wawancarai tadi, mereka tidak akan acuh karena mahasiswa merupakan garda terdepan dalam penyampaian aspirasi rakyat. Salah satu pencegahan korupsi dengan menutup rapat kesempatan yang ada dan menanamkan bela negara sejak kecil. Begitu. Kesimpulan kita setelah ambil, jadi semoga ke depannya negara Indonesia bebas korupsi dan kita semua bisa membela negara dan bangsa kita ini. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.